betul kalau pada hari ini kita masih boleh ada, sebagaimana kita ada yaitu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih boleh datang beribadah itu karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau sama-sama menyanyikan, memuji nama Tuhan karena Allah yang sudah begitu baik. Ini perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Kita masih boleh ada saat ini, kita boleh bernafas, kita masih dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama membangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Bapa. Kita mau dalam pergerakan yang
Katakan hari ini Tuhan Allah kita bagi. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia karena kita saudara seiman, kita berkumpul di tempat ini ya. Kita bukan saudara ya, tapi darah Yesus sudah mempersatukan kita sehingga kita ini adalah keluarga ya, kita adalah keluarga Allah. Kita sama-sama naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Dulunya kita mungkin percaya kita lain dan kita juga suka berbeda ya, tapi dalam Tuhan kita adalah satu. Ya, kita bukan saudara-saudara, tapi dalam Yesus yang sudah menyatukan kita. Sehingga kita menjadi keluarga, kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Amin. Saya mau buka kesaksian ya bagi ibu-ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan duduk, ibu-ibu, maaf. Kita mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam sebulan ini, seminggu ini, atau satu hari ini. Kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan pasti ada
kasih kita rasakannya. Kita mau sama-sama naikkan pujian, nyanyilah dari tadi sampai kita menunggu ibu-ibu yang ingin bersaksi ya, cinta kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin minggu lalu atau berapa hari lalu, kami persilakan untuk maju ke depan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, nyanyilah dan menarilah. Kita percaya ya kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita ya. Kita masih ada hari ini aja itu udah cinta kasih Tuhan ya, udah kemuliaan Tuhan. Mungkin ada yang lebih lagi ibu-ibu ingin sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian. Biasanya Bu Memi yang banyak kesaksian ini. Ayo Bu Memi. Ya, mengucap syukur ya. Kita semua pasti mengucap syukur ya. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak pernah mengucapkan syukur ya, karena Allah sudah menyertai hidup kita. Kalau saya mau kesaksian dari saya mau cerita ya. Kalau kita punya masalah, kita punya keluhan itu sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita berbicara itu hati-hati ya. Karena apa? Kita berbicara dengan orang yang salah, hasilnya nanti akan salah. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang benar, hasilnya akan baik ya. Saya mau saksikan wanita bulan lalu ya. Saya ada cerita sama Gunung ini ya. Saya kesel ini kan, saya kan kita kan ada sama kita ada gerakan baca firman Tuhan ya. Jadi saya udah kasih note ya, karena orang tuh suka ngirim video-video lah apa. Jadi saya kasih note tuh mohon tidak ngirim video-video atau apapun. Kalau mau ngirim itu kan masih ada grup yang lain, masih banyak grup yang lain gitu. Dan itu saya hapus itu ya, karena saya hapus itu. Terus nggak berapa lama pas di sini lagi ibadah, lagi mau firman Tuhan, saya keluarin HP saya. Saya keluarin HP saya, kan saya di HP ya. Terus saya lihat ada masuk. Saya nggak baca, tapi saya kesel, saya marah. Saya marah waktu itu. Kan saya baru kasih note, jangan share apapun kecuali urusan doa sama urusan baca firman gitu loh. Kenapa ini saya belum marah di hati saya marah, tapi saya belum baca itu. Saya belum baca itu isinya apa gitu loh. Nah sampai di mobil, pulang Pak udah makan kan lupa itu marahnya ya. Pas sampai di mobil saya ingat lagi, saya bilang sama si Gunung, saya mau cerita tapi percuma dah cerita sama lu. Saya nggak mau dari satu dua ya, karena kalau aku cerita nggak pernah ditangkapin serius pasti jadi lucu gitu loh. Jadi akhirnya dia tanya kenapa, terus saya cerita ini. Emang terus yang sebenarnya dasar itu berbawa. Tapi saya kesel, biar begitu ikutin dong peraturan, maksud saya yang ikutin gitu loh. Kan saya baru kasih tahu kenapa nge-share gitu. Terus mau bilang Cu, katanya manggil saya Cu ya. Cu, lu sudah benar, maksudnya peringatin mereka tidak boleh nge-share apapun kecuali urusan doa sama video call, sama ibadah video call. Terus tapi Ibu Mbak Lalu nggak salah, otoritas dia dong kan itu bawah. Dia mau hancurin grup ini, dia mau hancurin gerejanya, suka-suka dia kan. Jadi
itu otoritas dia. Tapi saya nggak bisa, saya tidak terima itu, nggak bisa gitu loh. Tapi sesudah sampai di rumah, saya buka apa sih yang diisi dari tulis itu kemarin. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dong ini. Ternyata yang biasa itu firman Tuhan yang baru kita baca. Jadi dia menerangkannya, menjelasinya firman ini di sini itu ini Tuhan. Lalu puji Tuhan saya belum negur itu gembala karena saya dengan ngomong sih dulu ya, jadi saya belum negur itu gembala kami. Nah jadi ya itulah ya, kalau kita bercerita dengan orang yang salah hasilnya akan salah, tapi kalau kita bercerita dengan orang yang benar hasilnya akan benar. Hasilnya kan kelihatan, ini clear kan, nggak salah kalau dia menerangkan firman yang baru kita baca kok gitu. Jadi puji Tuhan nyelamatin saya mau menjadi gembala saya. Ya, itulah ya. Sekali lagi saya bilang kalau kita mau ada masalah, lebih baik kita bercerita lihat orang lain yang kita. Coba tadi itu yang saya ceritain, ada satu si A yang saya ceritain ke dia, pasti dia ngomongin saya. Itu maka udah saya lagi tanpa emosi. Untungnya saya kasih dulu, gitu. Jadi dia meledahkan hati saya, menghibur saya gitu, jadinya semuanya hasilnya baik ya. Nah itulah kesaksian cerita sedikit tentang saya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau sampaikan. Nah. Ada sukacita ibu-ibu. Saya sudah beberapa kali ibadah di sini, mungkin ibu bingung kali ya, maaf suami saya. Saya bebas sendiri ke sini ya. Suami saya punya gereja yang lain. Kami sebenarnya terdaftar di gereja yang Ubud ya. Ibu udah jauh banget di Bekasi sampai di mana ya? Pik ya, di luar kota. Jadi saya malas sekali ke sana, kalau jauh. Jadi saya ketemu Mesias ini. Ibu tahu kalian ini ya. Beliau itu dulu partner kerja kami ya. Beliau menjadi agen rumah kalau saya HP. Saya punya anak dua. Kalau saya mau saksikan kesaksian yang saya alami di dalam hidup ini luar biasa. Tapi saya hadapi dengan sukacita karena kita punya Tuhan ya. Masa kita ini di mata Tuhan tidak orang sepertinya bersungut-sungut ya. Tidak ada sukacita setiap hari everyday. So buat saya tidak ada yang pernah saya merasa kecewa di dalam hidup ini ya. Untuk saat ini dan belakangan ini saya beribadah di sini bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa juga ya. Ibu juga salah kenal ibu saya ini Bu Maria ya. Saya juga tanya Bu Maria tadi baru lihat ibu ini karena semuanya aku perhatikan gitu kan, bukannya semuanya welcome ya ke saya ya gitu. Dan ada hal-hal yang mau saya sampaikan tapi next time ya. Untuk saat ini aja saya perkenalkan diri saya punya anak dua, punya cucu dua, dan punya suami satu saja. Satu yang dikasih Tuhan satu dan selamanya ya, tidak boleh ada perceraian kita. Apapun konflik yang kita alami ya, dia punya kesusahan sendiri, saya juga punya kesusahan sendiri yang tidak bisa kita elak ya. Takdir jodoh itu Tuhannya. Kalau saya berpikir seperti ini Bu, takdir itu belum tentu jodoh ya. Tapi kalau takdir itu belum tentu jodoh ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan Tuhan seperti ini ya kita jalani, berarti itu yang terbaik. Meskipun bukan jodoh saya gitu kan, kehidupan kami rumah tangga itu tidak sampai happy ending gitu kan. Tapi saya tetap anggap itu happy ending. Perjalanan kita ada kemarin ketika waktunya tiba, dia juga akan tiba, kita semuanya akan tiba. Tujuan kita yang ibu tahu ya, kemana kita berpulang di kemudian hari. Ketika Tuhan bilang sudah selesai ya pertarungan kita, perjuangan kita di dunia ini. Itu aja. Sekian dan terima kasih, shalom untuk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk sajian ini, oma yang cantik ya ternyata ya. Udah punya cucu jadi udah 60 ya, masih cantik, masih cakep. Ya kita semuanya punya masalah ya. Siapa di sini tidak punya masalah? Nah kita semua pasti punya masalah. Meskipun masalah kita tuh berbeda-beda ya. Masalah kita berbeda-beda. Tapi semuanya itu kalau masih lagi kita injak bumi itu kita
pasti ada masalah. Yang masalah berat, masalah ringan pasti ada. Tapi kita punya satu kekuatan dari Allah kita yang dimana senantiasa membimbing kita ya, sehingga kita itu tidak melenceng, tapi kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhannya. Itulah kekuatan kita satu-satunya. Saya percaya kita semuanya punya masalah kita berbeda-beda, ada yang ringan, ada yang berat, tapi ya itulah namanya kehidupannya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, ya kita bersama-sama bangkit berdiri.
Amin.